Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh berbagi tentang keseharian aku ya. Keseharian seorang ibu rumah tangga di desa dengan keseharian yang sederhana. Hari ini tuh aku teman-teman lagi nyiangin pohon pisang ya. Ini lagi nyiangin daun-daun pisang yang tuanya ya teman-teman. Kalau udah kuning dan tua biasanya daun pisang itu aku siang-siangin gitu ya. Dan itu ada satu buah jantung, ada satu buah pisang yang ada jantungnya pula ya teman-teman. Dan si jantungnya itu akan aku potong juga ya, biar si pisangnya itu lekas besar gitu ya teman-teman. Karena si pohon pisang itu memang tidak butuh banyak perawatannya, cuma seperti itu aja. Jika ada daun-daun tua ya disiangin gitu ya teman-teman, dipotongin. Dan jika ada pisang yang udah berjantung seperti ini, jantungnya dibuang saja ya, biar si pisangnya itu lekas numbuh. Ini adalah pohon pisang di pekarangan aku ya teman-teman. Di pekarangan aku tuh masih ada pohon pisang ya. Enggak aku musnahkan ya pohon pisang ini karena buahnya masih dibutuhkan teman-teman ya. Walaupun dia numbuh di pekarangan, memang ya tidak cantik kok ada pohon pisang gitu di pekarangan. Tapi kan gimana lagi nih buahnya nih. Buahnya masih dibutuhkan aku dan keluarga. Jadi aku biarkan aja pohon pisangnya tetap di situ ya. Dan aku rawat, dan untuk perawatan pun tidak ribet ya teman-teman, cuma daun-daunnya disiangin seperti ini yang tuanya ya teman-teman, dan ditaruh di bawah pohon pisangnya. Nanti daun-daun tua itu akan membusuk dan menjadi pupuk. Oke lanjut teman-teman, tadi tuh aku setelah nyiangin daun pisangnya, aku langsung saja ke kebun ya untuk ngambil buah. Karena di kebun tuh ada nangka ya, aku ngambil 2 buah nangka ya teman-teman dari 2 pohon yang berbeda. Yang satunya pohon nangkanya buahnya besar-besar ya teman-teman, dan yang satunya pohon nangka itu buahnya tidak terlalu besar, jadi dia itu sedang-sedang aja. Dan ini nangka yang satu itu mateng ya teman-teman untuk dikonsumsi buahnya, dan yang satunya ini masih muda ya teman-teman untuk dimasak gitu ya. Dan ini cukup ya untuk 1 minggu ke depan gitu, dan mungkin lebih gitu ya teman-teman. Dan ini ada pepaya juga teman-teman, dan stok pepaya itu memang untuk ayam ya. Dan ini ada pepaya, ini stok untuk kami ya teman-teman. Tadi itu ada pepaya juga dari kebun, ada pisang juga ya. Dan rencananya untuk minggu ini teman-teman aku tuh tidak beli buah ya, karena buah segini tuh alhamdulillah ya udah lebih dari cukup gitu ya. Karena aku kan di rumah cuma berdua sama Hanum, dan buah ini udah lebih dari cukup ya. Dan kami tuh memang ada lebih, nanti bisa berbagi dengan saudara ataupun tetangga ya. Karena buah-buah ini alhamdulillah ya teman-teman itu tuh cukup banyak ya untuk dikonsumsi 2 orang mah gitu ya. Apalagi pisang ini ya teman-teman, pisang ini pun nanti bisa berbagi jika ada yang kesini datang gitu, jika ada yang mau ya dikasih gitu ya teman-teman. Dan bisa juga pisang ini diolah menjadi berbagai macam makanan ya teman-teman, bisa bikin pisau, bisa bikin apa aja yang terbuat dari pisang ya teman-teman. Bisa bikin bongkok juga, seperti kemarin aku bikin bongkok ya. Jika teman-teman di rumah ada yang kepengen bikin bongkok seperti aku kemarin ya teman-teman, boleh ya melihat video aku, cara aku bikin bongkok kemarin ya. Boleh lihat videonya di atas. Selanjutnya aku pipilin pisangnya ya teman-teman. Ini akan aku bagi 2 ya. Sebagian akan aku masukin ke dalam food container ya teman-teman, untuk ditaruh di kulkas ya. Dan sebagiannya akan ditaruh di piring ya teman-teman, untuk ditaruh di luar kulkas agar memudahkan Hanum untuk makan gitu, dan biar stok makanan buah buat aku juga, dan biar kelihatan aja sama saudara yang datang gitu ya teman-teman, biar gampang gitu makannya ya kalau kelihatan. Dan yang di food container ini mau disimpan di kulkas untuk aku mungkin besok-besoknya mau bikin camilan olahan dari pisang.
Alhamdulillah buah segini tuh cukup ya teman-teman, dan untuk minggu ini tuh aku tidak beli buah ya, dan alhamdulillah selamat juga budget buat buah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini untuk Prona ya teman-teman. Ini tuh aku ada kacang hijau itu aku mau bikin toge ya teman-teman, dan itu ada kacang kedelai itu mau aku bikin tempe ya teman-teman. Dan sekarang akan aku rendam aja ya teman-teman, dan prosesnya itu nanti ya setelah aku rendam selama setengah hari. Oke, untuk prohe yaitu protein hewani, aku tuh ada, alhamdulillah untuk minggu ini pun aku tidak beli ikan ya teman-teman, karena aku tuh dikasih ikan sama adik aku. Alhamdulillah itu segini tuh cukup ya untuk konsumsi aku seminggu ya teman-teman. Biasanya kan setiap minggu aku beli ikan ya, dan minggu ini alhamdulillah aku tidak beli ikan ya, karena alhamdulillah aku tuh tadi dikasih ikan sama adik aku. Ikannya itu segar-segar, ada 3 macam ikan, dan aku tidak tahu ikan apa aja namanya ini. Yang aku tahu ini adalah ikan sungai gitu ya teman-teman, tapi aku tidak tahu ini ikan apa ya. Tapi rasanya itu memang ikan, dan aku juga sering beli kadang-kadang ikan seperti ini karena suka ada yang jual juga keliling ya, ikan sungai. Tapi untuk kali ini tidak beli ya teman-teman. Jadi alhamdulillah selamat pula budget buat ikan di minggu ini. Oke, selanjutnya teman-teman, ikannya akan aku kantongin ya satu porsi gitu ya teman-teman. Karena aku di rumah tidak memiliki banyak food container yang kecil-kecil ya teman-teman. Jadi ikannya sebelum aku masukin ke food container, aku kantong-kantongin seperti ini satu porsi ya teman-teman, agar si ikannya itu tidak melekat satu sama lain saat diambil gitu ya. Nanti kan dimasukin freezer ya teman-teman. Kalau tidak dikantongin seperti ini, dia itu akan melekat bersama teman-temannya di saat udah membatu menjadi es. Dan kalau dikantongin seperti ini jadi gampang ngambilnya ya teman-teman. Kita itu jadi gampang ngambilnya di saat kita mau memasaknya, karena ada plastiknya. Mereka itu tidak bisa menyatu. Untuk prohe atau protein hewani ya untuk minggu ini aku tidak beli ya teman-teman, karena yang niatnya kemarin aku mau beli juga cuma ikan, karena yang stok di kulkas yang habis juga cuma ikan ya teman-teman, tapi nggak jadi beli ikan pun ya teman-teman. Kalau untuk ayam, karena aku udah pernah cerita ya di video sebelumnya teman-teman, kalau untuk daging ayam tuh aku tidak beli ya teman-teman, karena kami konsumsi dari ternak ayam kami sendiri ya teman-teman. Jadi tuh untuk prohe dari ayam itu kami memotong dari ayam-ayam kami sendiri, bukan aku yang memotong ya teman-teman, tapi Pak suami yang memotong. Kalau aku tuh sampai saat ini masih belum berani ya untuk potong ayam sendiri mah ya teman-teman. Jadi tentu saja aku harus nunggu Pak suami pulang untuk potong ayam. Kembali ke videonya teman-teman. Tadi tuh setelah selesai dicuci ya teman-teman, ini ikan tuh aku kasih garam dan cuka ya. Biasanya aku kasih jeruk nipis ya, tapi untuk sekarang ini jeruk nipis lagi habis, jadi aku pakai yang ada aja, pakai cuka makan gitu ya, biar mengurangi rasa amisnya. Dan nanti mungkin saat dikeluarin dari freezer, nanti dia akan dicuci kembali ya teman-teman. Oke, selanjutnya, dan ini untuk rempah ya teman-teman. Di sini tuh aku ada kemangi, dan rencananya tuh aku akan mepes ikan ya teman-teman di hari berikutnya. Dan ini di pekarangan rumah pun ada kemanginya ya teman-teman, tinggal ambil saja. Dan ikannya pun ada ikan yang biasa di sup itu teman-teman. Kalau di sini ikan sengal itu tadi namanya ya. Dan aku akan membuat sup ikan juga, nanti Dedek suka, dan memakai daun seledri. Dan daun seledrinya pun udah tersedia ya di sini di samping rumah aku. Mungkin untuk seminggu sekali aku membuat sup ya teman-teman, entah itu sup ikan ataupun sup ayam ya. Kalau sup ikan aku jarang-jarang bikin ya teman-teman, karena tidak semua ikan itu bisa di sup ya teman-teman. Hanya ikan-ikan tertentu saja yang boleh di sup ya. Dan untuk tomat ya teman-teman, tomat yang merah udah ada ya teman-teman, udah aku stok di freezer, di kulkas. Dan ini tinggal tomat hijau. Dan jika aku mau membuat sambal hijau, tinggal ngambil aja tomatnya dari sini, dari samping rumah ya teman-teman, karena yang merah mah sudah tidak ada di samping rumah. Yang merah mah sudah aku masukin ke kulkas. Dan jika aku mau nyambal hijau, tinggal ambil aja tomatnya dari samping rumah. Dan cabai rawitnya pun tersedia di samping rumah, di sekitar rumah ini, di belakang ya teman-teman, bukan di samping rumah. Kalau tomat di samping rumah,
Dan ini di belakang rumah aku ini adalah stok cabai rawit aku ya teman-teman. Jika aku mau nyambel atau mau bikin sambal kecap bersama ayam goreng atau sambal kecap bersama ikan goreng, ataupun mau nyambal ijo, nyambal tomat, nyambal apa saja aku ngambil si cabai rawitnya dari sini. Ini pohonnya berada di belakang rumah aku ya teman-teman. Ada beberapa pohon cabai rawit di sini untuk stok kebutuhan aku sehari-hari. Dan buah cabai ini pun belum ada yang merah ya teman-teman. Ini tuh karena masih pada baru berbuah ya. Ini tuh buahnya memang lumayan lebat tapi masih ijo-ijo gitu dan banyak ya buah yang masih kecil. Walaupun sebagian memang buahnya udah layak dikonsumsi gitu, udah tua-tua ya teman-teman, tapi tidak merah-merah, belum gitu ya, belum merah-merah. Dan biasanya kalau cabai rawit itu aku tidak biarkan merah-merah di pohon ya teman-teman, karena kan kata mama aku tuh biar si cabai rawitnya itu terus berbuah. Jadi setiap ada buah yang merah itu harus diambil gitu kata mama aku ya teman-teman. Dan untuk sayuran ini tuh ada bayam juga teman-teman, ada kangkung juga. Mungkin untuk minggu ini aku mengolah sayuran-sayuran yang ada aja di pekarangan rumah aku. Dan sayuran sisa yang ada di kulkas gitu teman-teman. Sayuran sisa belanjaan minggu kemarin tuh masih ada ya di kulkas, belum habis. Dan kol yang aku panen kemarin pun masih ada teman-teman ya. Jadi untuk minggu ini aku tidak usah belanja sayuran ya, karena sayuran yang ada di kulkas akan aku habiskan dulu ya teman-teman. Dan jika sayuran di kulkas memang sudah betul-betul habis, aku bisa ngambil dari pekarangan sayuran yang fresh ya teman-teman. Karena di sini ada daun katuk pula ya teman-teman. Selain kangkung dan bayam tuh ada daun katuk, ada daun singkong ya teman-teman. Banyak macamnya di pekarangan rumah aku. Ini adalah pohon-pohon katuk aku ya teman-teman. Ini tuh udah siap panen ya teman-teman, udah siap disayur. Dan untuk rempah-rempah pun pula banyak tersedia di pekarangan rumah aku ya teman-teman. Ada daun jeruk, ada pohon serai, ada jahe, kunyit gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau masak aku tinggal petik-petik aja di pekarangan gitu ya. Di sini juga ada daun pandan ya teman-teman. Di pekarangan aku tuh ada daun pandan juga. Dan kalau aku mau bikin kolak atau bubur kacang, jadi aku ngambil daun pandannya dari situ. Dan ini tuh teman-teman, pohon-pohon katuk aku tuh memang udah betul-betul pada tinggi ya pucuknya itu. Dia tuh udah lama nggak dipetik-petik ya teman-teman, karena biasanya kan aku ngambil maksudnya biasanya kan aku masak sayuran yang ada di dalam kulkas dulu gitu, selalu didahulukan ya teman-teman sayuran yang di kulkas. Jadi yang di luar karena masih fresh aku biarin saja. Jadi karena udah lama ini nggak dipetik-petik, si daun katuknya pun sampai sudah tinggi begini ya teman-teman. Makanya untuk minggu ini aku tidak boleh belanja ya, biar si sayuran di pekarangan aku juga bisa dikonsumsi. Dan di pekarangan aku juga ada pohon murbei ya teman-teman, dan ini tuh lagi pada berbuah ya. Sebenarnya buahnya belum pada matang ya teman-teman, masih hijau-hijau seperti ini. Dan yang merahnya pun cuma 1-2. Karena si pohon murbeinya ini dulu tuh pernah digerayangi sama pohon labu kuning ya teman-teman. Jadi kan berat dia nahan labu kuning, jadi sekarang tuh roboh ke bawah. Tapi dengan roboh ke bawah memudahkan kami untuk memetik buah murbei ini ketika berbuah ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang ternyata udah ada di penghujung video ya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.